Halo pemirsa Cokro TV, saya bersama Bang Zulfan Lindan. Selamat datang ke Cokro, Bang. Biasa pakai lagi. Iya. Ingat sekali itu. Biasanya pakai lagi. Makanya saya sengaja hindari itu. Bang Zulfan, saya kan nonton tayangan terakhir podcast Unpacking ya, tentang Anies. Kan betapa mempertanyakan Anies apa mampu sih bikin partai gitu loh. Karena kan ada kasus-kasus sebelumnya aja bikin partai itu berat gitu. Nah, saya pengen Bang Zulfan menguraikan soal itu, tapi saya pengen membahas dulu soal seberapa jauh sih kalau Anies ini memang rencananya mau bikin partai, itu bisa mendekatkan diri pada tujuan utamanya. Tujuan utama Anies itu kan dari gagal Pilpres, kan dia masuk ke gelanggang Pilkada Jakarta. Itu kan tujuannya untuk mempertahankan panggung demi 2024. 2029. Demi 2029 gitu kan. Nah, sekarang itu panggung itu tidak diperoleh. Terus kemudian muncul wacana karena dia merasa bahwa partai-partai tersandar kekuasaan dan lain-lain, dia ada wacana untuk bikin partai politik gitu. Nah, seberapa jauh itu mendekatkan dia kepada tujuannya, yaitu menjadi kandidat presiden lagi di 2029. Ya. Pertama kan begini, ucapan Anies atau statement Anies yang mengatakan bahwa partai-partai semuanya tersandera, mungkin kecuali PDIP kan gitu maksudnya ya. Nah ini kan terus terang suatu pernyataan yang sangat tidak produktif. Ya karena bagaimanapun partai politik ini tetap dibutuhkan, terutama juga oleh Anies ya. Di dalam kalau dia nanti mau maju ke 2029. Ya harusnya kan dia melakukan ya biasalah approach ya kan, kemudian ya terimalah situasi dan keadaan yang ada. Toh mereka sudah pernah mencalonkan Anies sebagai calon presiden. Itu kan hebat sekali. Nah, masa tidak mencalonkan sebagai gubernur terus dipersoalkan. Apalagi dikatakan dituduh tersandera gitu kan. Nah ini menurut saya semakin jauh harapan Anies bisa maju tahun 2029 nanti untuk kontestasi Pilpres ataupun Cawapres. Karena apa? Partai yang dia buat ini pertama belum tentu lolos. Mungkin verifikasi itu lolos. Ya kan? Nah, kalau misalnya parliamentary threshold 0%, mungkin bisa lolos. Kalau masih 4% atau 3%, ya kan, diputuskan oleh DPR nanti dalam undang-undang pemilu, itu kan semakin berat untuk menembus parlemen. Nah, oleh karena itu, katakanlah dia punya partai politik, ya, kemudian dia bisa eksis dengan partainya itu, lalu orang melihat ini bisa saja dia tidak lolos, ataupun dia kecil suaranya di parlemen, tapi kan bisa menjadi figur alternatif. Tetap Anies itu menjadi figur alternatif kan gitu. Nah, mengingat dia sudah pernah maju sebagai Pilpres, sudah ada apa istilahnya itu? Tabungan lah ya, sederhananya kita bilang, ya kan? Dan orang kan selalu membicarakan tentang dia punya 25% suara yang mengaspirasikan perubahan. Nah, itu yang dianggap sebagai modalnya Anies gitu. Nah, oleh karena itu threshold 20% itu bagaimana dia memenuhinya? Sementara partai-partai ini sudah berhadapan, sudah tidak senang dengan ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Anies itu. Ya kan? Dan nggak mungkin lah. Terus partai baru langsung 20% itu kan berat sekali. Ini asumsinya partainya sudah terbentuk. Ya, makanya. Terus ada kesulitan soal lolos atau enggak nih ke parlemen. Tapi soal dia bisa membentuk atau enggak itu kan juga kesulitan problem tersendiri. Itu satu hal yang sangat sulit membentuk partai ini. Ya kan? Kita ada 38 provinsi. Kemudian berapa? 545 kabupaten kota. Katakanlah kabupaten ini kan cuma 70
5% ya. Gitu loh. Nah, ini kan cukup berat. Ya kalau mau menang nggak mungkin 75%, harus 100%. Punya cabang-cabang di kabupaten dan kota. Nah, ini bukan hal yang mudah. Gitu loh. Karena proses untuk menuju pembentukan struktur partai itu kan bisa gonta-ganti itu. Dalam setahun bisa berapa kali. Itu kan yang kita alami dengan Nasdem kan. Gitu. Sebelum masuk ke pemilu, bahkan sebelum verifikasi, kita harus berapa kali mengganti-ganti kepengurusan itu. Karena kita khawatir nanti begitu KPU cek secara faktual, pengurusnya nggak ada, sudah mengundurkan diri, kantornya juga nggak jelas, kan bisa nggak lolos verifikasi. Nah, jadi Anies saya kira harus hitung-hitung betul lah ya. Jangan langsung dianggap mudah membuat partai ini. Belum lagi kan begini, ada orang melihat, udah capek nih kita. Udahlah, ada orang bikin partai baru, kita terima aja, tapi uangnya aja kita ambil. Iya kan? Kepengurusannya nggak usah lah. Kan itu kita ngalami semua hal-hal seperti itu gitu loh. Jadi, nah menurut saya, Anies itu harus menurunkan harapan. Ya kan? Gitu loh. Kalau kenyataan kan sudah oke. Ini kenyataannya seperti ini. Yang perlu diturunkan itu harapan. Apa harapan dia mau jadi capres lagi tahun 2029. Nah, itu dia hapus dulu dari pikiran dia. Saya mau bikin partai. Karena kan hampir semua yang bikin partai ini awalnya tidak ada tujuannya untuk menjadi presiden. Gitu loh. Misalnya Bang Surya, ya sampai sekarang kan nggak ada tuh mau jadi presiden. Prabowo kan ya jadi wapres dulu kan, gitu bersama dengan Bu Mega. Atau misalnya partai-partai baru lah, Gelora, PSI, ya nggak ada. Partai-partai yang baru itu nggak ada yang kemudian narasinya itu ketumnya harus jadi presiden. Gitu. Nggak ada. Nah, jadi menurut saya bahwa harapan Anies membuat partai dikaitkan dengan menuju 2029 untuk menjadi capres, ini jauh sekali. Capaian yang menurut saya sangat sulit dipenuhi. Nah, makanya dia harus cari alternatif lain. Gitu loh, Mas. Maksudnya alternatif lain selain bikin partai? Ya selain bikin partai. Atau alternatif lain untuk harapannya. Jangan capres lah, tapi diturunkan lah gitu. Jadi alternatif lain itu menurut Bang Zulfan harapannya yang beda, atau opsinya caranya yang harus lain. Ya, satu harapannya dia turunkan. Ya kan? Mungkin nanti ya cukup menjadi gubernur aja dulu lagi. Ya kan? Anies sekarang umurnya saya nggak tahu berapa. 55 gitu kan. Nah, 55 kan 2029 60. Nanti kan kalau terus setelah itu 2034 ya. Nah, mungkin bisa maju di situ. Jadi gubernur aja lagi. Bahkan menurut saya jadi wali kota atau bupati pun untuk figur Anies itu nggak masalah. Karena dia sudah punya elektabilitas yang bagus. Tapi kalau misalnya untuk jadi gubernur atau wali kota kan pilkadanya kan masih lama juga, Bang. 2029. Ya, 5 tahun lagi kan. Iya, mendingan harapannya tetap aja kan bagi dia. Saya cuma menghitung cara berpikirnya Anies ya, membayangkan. Sama-sama nunggu 2029, kenapa menurunkan harapan? Kenapa nggak tetap aja dengan harapan jadi capres, tapi cari opsi-opsi yang lebih realistis? Kita bicara efeknya kepada psikologinya. Kepada dirinya, gitu loh. Kalau kita bicara jadwalnya, betul. Tapi kalau kita bicara secara psikologis, kalau harapannya terlalu tinggi, nanti kalau nggak tercapai kan kecewanya berat sekali, ya kan? Nah, supaya nggak berat ya diturunkan. Pokoknya sekarang kita bikin partai aja deh. Kita berjuang, lolos dulu verifikasi. Kemudian setelah itu berjuang menang pemilu masuk parlemen, ya kan? Gitu, memenuhi threshold misalnya. Nah, baru di situ dia udah pasti kan nggak bisa maju capres juga. Karena apa? Dia dari sekarang sudah berhadapan-hadapan dengan partai-partai, dengan
7 partai yang ada, 8 ya, Ya. dengan 8 partainya ada. Bahkan kalau kita bicara Kim, itu 15 partai. Dan 2029 kan Pak Prabowo masih punya peluang untuk ya kan untuk nyalonin lagi. Jadi makin berat lagi. Jadi kalau misalnya ini berhasil gitu kan kepresidenannya kan itu menjadi berat banget buat Anies kalau memang dia pakai narasi perubahan. Ya, narasinya kan perubahan, bahkan kalau dalam penjelasan dia itu kan ya ini kan ada arus perubahan yang perlu diwadahin gitu. Perlu di-maintain, dirawat gitu. Makanya dia muncul ide bikin ormas atau bikin partai gitu. Tapi Bang, kalau misalnya ini kita lihat ya, kan Anies itu atau para pendukungnya yang misalnya di medsos lah menyebutnya sebagai abah itu kan melihat Anies itu dari aspek figurnya sebagai figur yang dianggap dia melampaui partai-partai gitu kan. Dan itu yang kemudian membuat ada kesan Anies sendiri pun merasa bahwa yang pernah kita bicarakan juga di sini, ya dia terlalu pede, dia merasa yakin bahwa partai-partai pasti butuh dia, gitu. Karena ada faktor ketokohannya itu, gitu kan. Nah, Bang Zulfan kan pernah membandingkan tuh antara Anies dengan misalnya Amin Rais lah ya. Amin Rais itu kan pada masa jaya-jayanya kan juga sangat moncer gitu, sangat cemerlang sebagai tokoh kan, tokoh reformasi dan seterusnya. Tapi kan nasib perkembangan politiknya kan kita tahu sendiri. Gimana menurut Bang Zulfan kalau misalnya pertama begini, Amin Rais kita nggak usah bicara sekarang. Begitu hebatnya dia tokoh reformasi, ya kan? Menjadi idola. Anak muda, orang tua, semua idola luar biasa. Betul. Toh PAN nggak berapa persen sih dapat pada tahun 99 itu? Di bawah 7%, hampir 7%. Kalah sama PKB. Makanya, artinya kan ketokohan seperti Amin Rais dalam posisi dia dianggap sebagai tokoh reformasi, dan kita berada dalam situasi reformasi pada masa itu, hanya bisa mencapai 7%. Nah, bayangkan Anies dengan tanpa ada satu situasi politik, ya kan, yang kritis dan menegangkan, lebih berat lagi. Pada masa itu nggak ada apa-apanya Anies dibanding dengan Amin Rais. Artinya kalau kita banding bagaimana popularitas Amin Rais pada masa itu dengan Anies yang ada sekarang, kan nggak ada apa-apanya Anies ini. Tapi Amin Rais pun dengan dukungan Muhammadiyah, ya, hanya bisa dapat 7% misalnya. Padahal dia doktor Amerika, kemudian mantan ketua PP Muhammadiyah, tokoh reformasi, dan artinya punya predikat-predikat yang sebenarnya kalau dari segi hitung-hitungan, kalau kita hitung-hitung tuh peluang untuk jadi capres terpilih sebagai presiden satu besar lagi, gitu. Anggaran support kepada Amin Rais itu besar sekali. Misalnya pengusaha nasional kita tuh terutama Arifin Vanegoro almarhum Arifin. Itu besar sekali supportnya kan, dan belum lagi kawan-kawan yang lain. Gitu. Dan kalangan civil society gitu kan. Itu kan semuanya waktu itu juga menaruh harapan ke Amin Rais, cuma mendukung Amin Rais. Itu gitu. Satu, Mas. Ketika maju sebagai presiden, calon presiden tahun 2004, kan nomor paling kecil, nomor berapa? Setelah SBY, Megawati, Wiranto, Hamzahas sama Agung, baru Amin Rais sama Siswono, nomor 5. Gitu loh. Padahal kan itu baru 5 tahun saja rentang waktunya dengan reformasi. Nah, jadi maksud saya begini, Anies ini tidak boleh dia merasa kita bilang ya, sur sendiri dengan yel-yel umbang-umbangan dari kelompoknya dia, gitu loh. Pokoknya kita bisa menang, partai kita bisa lolos. Ini kan bikin partai ini rasional banget, gitu. Nggak bisa dengan emosi. Nah, dia harus hitung itu. Katanya kan pergi umroh nih sekarang. Mudah-mudahan di umroh ini kontemplasi. Ya kan, kontemplasi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mempelajarilah semua mana yang terbaik. Kita kan begini, apapun tentu kita harapkan Anies ini menjadi
sukses, ya kan, gitu. Tapi kan tidak bisa dipaksakan, gitu. Apalagi mau jadi presiden. Saya kira melawan Prabowo kalau dia masih maju lagi incumbent siapapun berat lah. Di Indonesia ini selalu melawan incumbent itu berat kalau tidak ada situasi politik yang memang mengganggu. Ya. Gitu. Orang kan selalu mencontoh, ya buktinya Megawati kalah. Megawati itu ada intervensi asing sehingga dia tidak bisa menang. Kan ini gitu. Bicara orang yang betul-betul menjadi peristiwa pelaku sejarah ini. Nah, kan saya sudah cerita itu mengenai bagaimana George Bush nelpon dia kan. Nah, dan George Bush kecewa sekali dengan Megawati pada masa itu 2003. Itu terkait soal sikap Megawati terhadap September 11 ya Bang? Atau apa? Bukan. Waktu itu kan Amerika dan koalisi mau menyerang Saddam Hussein. Oh, oke. Ya. 2003 betul. kan. Ya. Gitu kan si George Bush kan minta tolong Madam George Bush nelpon langsung ke rumahnya. Telepon rumah nih. Oke. Ya kan? Tolong Madam Presiden besok keluarkan statement mendukung serangan koalisi Amerika ke Irak dalam konteks menjatuhkan Saddam Hussein. Mega kan jawabnya normatif. Wah, saya harus minta izin dulu sama DPR. Nah, Bush nggak mau begitu, ya kan? Bush maunya, pokoknya kalau nggak mau, ya bahasanya lu sampai sini selesai deh. Nah, kan Bush banting telepon sambil bilang bullshit. Oh iya sampai begitu ya? Iya, bullshit. Si Bush bilang begitu kepada Megawati. Nah, kemudian kan saya jam 11 malam itu masih ada dengan Mas Taufik di Teguh Umar. Mas Taufik kaget, Mah kok belum tidur? Ini saya ulangi lagi ya ceritanya ya. Iya, diulang lagi. Karena selain podcast, selain belalang kan. Nah, jadi Mama kok belum tidur? Ya enggak, aku tadi ditelepon si George Bush. Oh kenapa? Dia minta aku besok itu membuat pernyataan mendukung koalisi Amerika menyerang Irak. Nah terus Mama bilang apa? Kata Mas Taufik. Ya aku bilang aja, aku mesti bicara dulu dengan parlemen. Nah dia bilang apa? Langsung dia sambil banting telepon, dia bilang bullshit. Oh udah Mama tidur aja deh. Nggak usah dipikirin, besok kita diskusi, kata Mas Taufik. Mbak Mega balik badan ke sana, Mas Taufik langsung bilang sama aku, Van, Mbak Mega selesai. Jangan pernah kita berpikir Mbak Mega jadi presiden 2 kali. Selesai udah. Mas Taufik kan tahu betul kan dia banyak temannya di Pentagon, di mana-mana kan. Nah, dia udah tahu. Jadi itu Mas. Jadi susah kita mengatakan incumbent itu, apalagi nanti incumbentnya seperti Prabowo ya. Misalnya dia sukses, program-program dia bagus, sukses, tidak usah 100% lah, 60-70% aja orang sudah melihat ada hasil dan kesuksesannya, ya semakin berat lawan dia. Betul. Jadi kalau tentang Bu Mega kan tadi itu eksepsional lah gitu ya, tapi norma umumnya yang berlaku di dalam konteks politik Indonesia kan incumbent itu susah untuk dikalahkan lah gitu ya. Buktinya SBY, Jokowi. Ya. Dan itu 2029 itu merupakan saingan yang berat banget bagi Anies ya kalau dia maju menjadi capres gitu. Nah, tapi ini Bang, kalau kan ini kita bicara soal soal rencana atau niat Anies untuk membuat partai politik meskipun belum declare ya. Belum deklarasi kan? Artinya belum tentu ini kan juga baru wacana. Baru wacana. Nah, tapi kan tadi yang kita bicarakan bahwa kita harus melihatnya dalam konteks seberapa jauh itu menjauhkan dia atau mendekatkan dia pada tujuan utamanya, yaitu maju lagi sebagai capres di 2029. Kan itu tujuannya. Jadi kita ngukurnya di situ. Nah, kan sebenarnya ada opsi-opsi yang saya nggak tahu udah terlambat atau belum ya. Daripada bikin partai, kenapa nggak masuk partai? Gitu kan? Misalnya kayak kasus Ridwan Kamil gitu misalnya. Atau siapa ya? Sandiaga Uno dan lain-lain kan. Itu kan nggak perlu
repot-repot bikin partai dari nol gitu loh Bang. Iya, Itu iya, kan iya. udah partai yang ada dan mungkin menempati posisi yang memungkinkan dia nanti bisa diusung gitu. Nah, saya nggak tahu apakah opsi ini terlambat. Tetapi menurut Bang Zulfan, kenapa itu tidak ditempuh oleh Anies? Saya kira dia sudah pertimbangkan. Anies ini kan selalu ingin menjadi figur utama di dalam satu partai. Misalnya ya, kita lihat. Mau di Nasdem, ada Surya Paloh. Iya kan? Plus para elitnya juga belum tentu bisa seirama dengan Anies. Kemudian mau masuk Demokrat, ada AHY. Ya kan? Mau masuk apa lagi? PKB, semakin jauh dari kemungkinan karena di samping ada Muhaimin, kemudian PKB sebagai partai kaum Nahdliyin. Ya. Itu lebih jauh lagi. Ya kan? PDI semuanya nggak ada. Yang paling mungkin dia sebenarnya masuk PKS. Ya kan? Itu mempermudah dia untuk membangun trust. Karena kita sebutlah bahwa dalam pemikiran Islamnya antara Anies dengan PKS itu klop. Ya. Gitu, lebih mudah. Tidak ada perdebatan di situ. Betul. Tapi justru sekarang Anies menyerang PKS. Lebih jauh lagi. Iya kan? Dan kan katanya ada tawaran tiket, tawaran untuk menjadi anggota, menjadi kader. Kan itu ditolak juga sama Anies kan? Jadi sebenarnya peluang itu ada gitu ya untuk masuk ke PKS, tapi kan sudah ditolak. Gitu. Lah iya, makanya setelah ditolak dia bilang lagi PKS ini tersandera. Iya, betul. Itu yang menurut saya semakin jauh dari harapan, semakin berat lah. Dan yang menarik ini soal apa yang dibicarakan Anies terkait tawaran menjadi kader partai ya. Dan kita kan pernah bicarakan juga tuh kemarin dengan teman-teman ya, bahwa kan di wawancara Mata Najwa kan dia bilang bahwa dia sebenarnya pernah menyatakan diri untuk masuk partai. Tapi partai-partai pendukungnya lah, salah satu partai, dia nggak menyebut siapa. Tapi partainya itu nggak mau, katanya janganlah. Anda itu harus menjadi milik semua. Jadi alasannya itu, parpolnya itu begitu Anies menyatakan pengen masuk, justru ditolak dengan alasan biar Anda itu menjadi milik semua, Anda bisa pakai kostum partai berganti-ganti nggak masalah, kita kan milik semua. Nah, menurut Bang Zulfan cerita itu gimana? Begini Mas, saya kira dengan Anies tidak menyebutkan partai mana yang dia masuk kemudian ditolak, saya masih ragu benar ada nggak itu. Ya kan? Sebenarnya kalau dia terus terang, saya sudah pernah misalnya mau melamar menjadi anggota Nasdem, tapi saya tidak diterima. Atau PKB atau PKS, tapi kan dia tidak menyebut. Ya. Ini selalu kan bermain dengan gamang seperti kekaburan. ini, kabur kan. Ditanya sama Najwa sih, partai apa Pak Mas Anies? Adalah gitu. Kan nggak bisa begitu. Iya. Masa adalah. Ini mau berpolitik secara jelas, tapi menggunakan bahasa yang kabur. Itu menurut saya semakin orang tidak yakin bahwa dia benar-benar ingin masuk partai. Oke. Gitu loh. Ya kan? Artinya yang ditawarin aja dia nggak mau. Yang partai yang paling pantas dia berada di PKS, dia nggak mau. Bagaimana mungkin dia mau di partai lain? PKB nggak mungkin. Nasdem juga berat situasinya. Jadi menurut saya ragu. Apakah betul Anies itu pernah ingin masuk partai, terus ditolak? Ya. Saya masih ragu itu. Karena dia tidak menyebut partai mana. Kalau dia mau terus terang, sebutlah partai mana. Gitu loh. Supaya jelas kan? Ya. Nah, kalau gini main bahasa-bahasa gamang ngambang begini, ini nggak jelas nih. Hanya ingin menunjukkan kepada orang bahwa saya pernah kok mau jadi anggota partai, tapi ditolak. Tapi PKS yang nawarin langsung, dia menolak. Padahal dari segi apapun tidak ada yang paling pas buat Anies kecuali PKS. Ya. Logikanya kan begitu, Mas. Iya, dan bukan hanya dari segi kecenderungan warna pemikiran keislamannya dan apa yang dekat ya, tetapi juga PKS kan memang berjasa sebenarnya ke Anies kan, mencalonkan jadi capres, ngasih
mendeklarasikan jadi cagup gitu ya, meskipun nggak jadi ya yang kedua ya. Tapi kan itu jasa-jasa yang harusnya menunjukkan bahwa PKS itu serius gitu loh. Nah terus ini Bang, kalau kita lihat ya sekarang what next buat Anies ya. Kalau Bang Zulfan kan bilang sebelum beberapa kali Bang Zulfan bilang bahwa Anies ini harusnya mengkapitalisasi ketokohannya dalam sebagai person yang punya kemampuan untuk menjalin network dalam bidang-bidang non politik gitu kan, intelektual lah gitu misalnya. Bang Zulfan menyebut contoh misalnya Club of Rome. Nah, itu kan contoh menarik tuh tentang peran yang bisa dimainkan Anies untuk berkiprah internasional gitu ya. Dalam kaitannya dengan dunia non politik gitu ya, dunia-dunia yang sifatnya itu humanitarian dan intelektual gitu. Tapi menurut Bang Zulfan apa opsi itu masih terbuka sekarang? Ya terbuka kalau dia mau. Makanya dia harus hindari dari dirinya itu untuk bicara partai politik, ya kan? Keluar dari situ. Maka dia baru bisa mencari opsi baru. Yaitu opsi baru itu membangun suatu institusi atau institut yang memang di situ berkumpul, bersatu orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran yang luar biasa di dunia ini. Dia bisa mengajak mereka. Dan saya yakin pasti bisa. Buktinya Anies kan pernah diundang ke Oxford. Ya kan? Gitu loh. Itu Oxford kan termasuk 10 universitas terbaik. Ya kan? Gitu. Dan dia pasti universitas-universitas di Amerika beberapa dia bisa keliling. Bisa menceritakan apa yang dia inginkan. Kenapa kita membentuk ini. Nah dari situ kan popularitasnya tuh luar biasa kan. Nah, dia bisa keluarkan statement atas institusi itu, nggak usah partai. Nah apalagi nanti misalnya MK memutuskan ada calon independen, ya kan? Sangat mudah buat Anies mendapatkan 10 juta KTP di Indonesia ini. Nah untuk dia bisa maju capres lagi, misalnya gitu. Jadi banyak opsinya, jangan satu opsi aja bikin partai mungkin. Partai ini udahlah, Anies itu udah makin jauh dari harapannya kalau dia bikin partai. Kan tapi kan gini Bang, kalau asbabun nuzulnya ya, kenapa wacana partai itu muncul di kalangan Anies dan pendukungnya itu kan karena ada narasi di kalangan mereka itu dijegal. Jadi ada narasi soal Anies dijegal, elit-elit partai itu takut gitu ya. Jadi Anies itu begitu ditakuti sehingga dijegal. Dan yang menghalangi dia untuk menjadi cagup atau cagup lah dalam konteks ini adalah karena dia nggak punya partai gitu kan. Jadi karena dia punya anggapan bahwa dia akan dijegal dan karena nggak punya partai maka dia bikin partai. Nah kalau misalnya solusi yang Bang Zulfan usulkan tadi yang itu kan dari segi pengaruh, dari segi ketokohan itu mungkin bisa dicapai. Tapi kan lagi-lagi kalau dia nggak punya partai, kan bisa dijegal juga, gitu. Ya, tapi jadi problemnya kan, dia kan bukan hanya pengen jadi tokoh, Bang. Dia pengen jadi capres. Nah, itu. Ya sekarang begini, Mas. Dia punya partai juga, dia udah hitung nggak? Bisa lolos nggak ke parlemen? Atau kalau lolos berapa kursi kamu dapat? Iya kan? Belum tentu orang-orang yang berkualitas, punya cukup capable untuk menjadi anggota DPR, mau dicalonkan oleh partai ini. Karena kan kita tahu karakternya. Ya kan? Karakter para pendukung Anies itu kan kita nggak usah jauh-jauh model Wiz Khalifa lah. Kira-kira nggak jauh tipenya tuh seperti itu kalau kita bicara kelompok Islam ya. Nah, kita kan tahu hobinya berkelahi, marah-marah, ya kan? Gitu. Nah ini siapa yang mau ikut? Ini orang-orang yang misalnya kalau PKB itu kan tidak ada yang marah-marah. Makanya non-muslim berada di situ nyaman. Di PAN juga tidak ada yang marah-marah non-muslim itu. Ini kan kurang lebih ini nanti Anies ini. Pendukung Anies ini kurang lebih sama aja dengan Partai Umat. Larinya ke nasibnya bisa mirip Amin Rais. Ya orang yang kalah di partai mana-mana, kalah di mana-mana, gabung di situ. Yang orang kalah gabung mana bisa menang, Mas? Aniesnya hebat,
Tapi kan di sini banyak orang kalah nih. Kalah di mana-mana, gitu loh. Nanti yang kalah di Partai Umat masuk sini, kalah di PBB masuk sini, kalah di PAN masuk sini. Ini orang kalah semua berkumpul. Iya kan? Bagaimana mau besar? Di antara mereka sudah sesama kalah-kalah pula, ribut pula di antara mereka. Ya kan? Si A mau orangnya masuk di sini, si B masuk di sini. Udahlah. Kalau Anies itu sebenarnya dia berpikir secara akal sehat, secara tenang, kontemplatif. Pasti dia nggak mungkin mau bikin partai. Nggak mungkin. Nah, makanya peluang dia, kenapa kita bilang tadi, dia bangun institusi, ya. Kemungkinan kan dia masih bisa jadi menteri. Nah, pada periode selanjutnya, menteri kan itu posisi strategis, dia bisa maju sebagai calon presiden. Asal dia kembali memperbaiki hubungannya dengan partai-partai politik. Dan menurunkan harapan itu ya, menurunkan harapan tentang diri sendiri itu. Udahlah, banyak orang calon presiden, Al Gore misalnya, kurang apa hebatnya, cuman kalah satu provinsi saja di Florida itu, di Florida kan, karena itu memang republik ya di situ. Dan waktu itu kan memang gubernurnya masih saudaranya Bush kan, gitu. Nah jadi tapi kan Al Gore tetap diminta sama George Bush untuk menjadi menangani masalah-masalah iklim kan, pokoknya soal climate change gitu. Climate change lah. Sama dengan Pak Prabowo kan, oke lah saya kalah. Terus Pak Jokowi minta saya masuk kabinet, kan bisa. Kemudian ini ada tawaran dari pihak kubunya PDIP menawarkan Anies untuk jadi berkampanye untuk Pramono dan Rano Karno. Itu saya kira bagus itu. Jadi Anies berkampanye untuk Pram dan Rano Karno. Kampanye untuk Airin. Kampanye untuk dimanapun ada calon PDIP, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Anies kampanye nasional. Ya kan? Di mana kantong-kantong PDIP dan ada calon-calon PDIP, dia kampanye. Jadi jurkam, kan sudah diminta itu memang kan. Tadi kan diminta jurkam hanya DKI. Kalau menurut saya jangan DKI, seluruh. Jangan hanya DKI. Jangan hanya DKI. Jadi dia keliling tuh. Hari ini di Jakarta, besok Banten, besok ke Jawa Tengah, besok ke Jawa Timur, Jawa Barat, terus Sulawesi, kantong-kantong besar, ya kan? Saya kira itu kan top banget tuh. Ya meskipun itu kalau kita lihat dari sosok Anies ya, itu kayaknya too good to be true gitu. Kalau pakai istilahnya Asmuni itu, pelawak Asmuni Simulat itu, hal yang mustahil. Itu kan kesannya kayak mendegrading dirinya gitu. Dalam perspektif Anies maupun pendukungnya kan, kita nggak dapat tiket cagup, Anies nggak dapat tiket cagup malah jadi jurkam gitu. Ya itu kan dia cara berpikir yang salah, ya kan. Orang kan jangan pernah melihat bahwa satu posisi yang diberikan kepada kita itu posisi itu rendah. Persoalan kan gini, posisi itu menjadi penting karena orangnya. Jangan orang itu menjadi penting karena posisinya. Posisi, betul. Anies harus tahu bahwa posisi itu menjadi strategik karena dia. Iya kan? Dia harus yakin itu. Ini posisi memang kecil, tetapi karena saya ada di situ, ini menjadi penting. Itu saya jadi ingat ini Bang, KSP misalnya ya, ketika ada Luhut, gitu Pak Luhut, itu kan KSP jadi kelihatan penting banget gitu penting kan. Banget. Begitu Pak Luhut nggak ada, berkurang ininya, strategisnya. Gitu. Ya lain lah, kalau kita bandingkan Luhut sama Pak Muldoko kan jauh. Atau Teten, waktu itu kan Mas Kang Teten. Apalagi kan, Teten lebih jauh lagi. Nah terus gini Bang, ini mungkin yang terakhir ya. Kalau kita bicara tentang Anies ini kan satu hal yang juga menarik untuk kita amati ya kan. Ada sejumlah orang dekatnya ya, yang kemudian pecah kongsi gitu ya. Dan si orang dekat ini nggak pernah cerita nih tentang apa yang terjadi, tapi dia hanya ngasih clues, ngasih isyarat-isyarat atau tanda-tanda lah. Apa yang tampak di permukaan itu belum tentu sama dengan yang sejatinya gitu.
Pak, ini saya bicara tentang Sudirman Said gitu ya. Sudirman Said kan menyatakan begitu di medsos gitu kan, bahwa apa yang tampak, maksudnya tentang Anies, apa yang tampak dalam pencitraannya itu tidak sesuai dengan yang kenyataannya gitu. Terus kemudian kan terakhir Sudirman Said kan ada apa ya, dia namanya dibawa-bawa gitu untuk sebuah gerakan Anies soal terkait apa partai ini, parpol, pendirian parpol ini, dia bilang saya nggak ikut-ikutan gitu. Nah, Bang Zulfan kan kenal baik tuh sama Sudirman Said. Sebenarnya gimana menurut Bang Zulfan? Apa yang terjadi ini? Maksudnya ini terkait dengan soal apa citra yang ditampilkan dengan yang nyata itu gimana pandangan Bang Zulfan tuh? Ya kalau saya lihat kan tipologi Anies ini kan selalu merasa dirinya itu sangat penting. Ya kan? Melihat orang itu berada di bawah dia. Padahal orang ini dalam posisi misalnya banyak hal kan. Kita kan kalau di Indonesia ini kalau istilahnya Budi Ari itu Asian value itu itu kan nilai-nilai ini banyak. Ya kan? Menghormati yang senior, menghormati yang lebih tua, menghormati kawan, menghormati orang yang sudah berjasa. Itu kan harus ada dalam diri kita. Nah mungkin ini Sudirman merasa bahwa dia sudah bertarung bertempur, tapi sikap itu tidak pernah dia dapat dari Anies gitu loh. Iya kan? Nah sehingga ya dia ngambil jalan lain. Nah bagaimana? Kita juga punya teman lah misalnya Ahmad Ali, misal Wakil Ketua Umum Nasdem kan. Dia sudah telepon saya. Bang, doakan saya menjadi ketua tim pemenangan Anies. Nah, kalau nggak salah kan ketua tim ini kan diserahkan kepada Anies. Malah diangkat orang lain. Ali jadi istilah tim apa itu? Pelatih atau apa namanya, level kedua lah. Gitu loh. Nah, padahal yang membawa Anies keliling seluruh Indonesia kampanye itu Ahmad Ali. Itu semua orang tahu. Ya kan? Nah, hal-hal seperti ini. Nah, ada kemungkinan juga, ya seperti gampang kita lihat lah, yang paling transparan kan gitu. Sudah jelas partai politik 3 ini mencalonkan dia menjadi capres, berdarah-darah, dimusuhi oleh pemerintah, dimusuhi oleh presiden. Ujung-ujungnya hanya soal begini, dia keluarkan statement partai tersandera. Lo kemana aja? Kalau tersandera, nggak mungkin kamu bisa maju jadi capres. Orang sudah berkorban. Itu maksud saya pengorbanan orang yang begitu besar, itu nggak dihargai. Pengorbanan Bang Surya Paloh kurang besar apa? Dia harus berseberangan dengan Pak Jokowi karena mendukung Anies. Termasuk PKB juga. Kalau PKS sudahlah memang di luar kan. Tapi kan pasti dengan mendukung Anies, dia mengalami kesulitan-kesulitan juga kan. Nah ini dia nggak pikir nih. Seenaknya mengeluarkan statement bahwa partai ini tersandera. Tapi statement itu memang mendapatkan aplaus dari pendukungnya, dari anak buah Abah. Pendukung ini kan tepuk tangan aja. Ya kan, mana tahu, mana pernah dia berpikir apa resiko yang dihadapi oleh bosnya. Dia kan harus berpikir dengan statement ini apa resiko yang akan dihadapi. Ya kan? Mungkin orang-orang seperti Tom Lembong berpikir nih, wah, atau kalau ada analis di dalam kelompok itu akan berpikir, wah ini statement ini akan menyulitkan. Bikin partai pun nggak mungkin bisa nyapres. Karena sudah berhadapan dengan partai-partai yang sudah eksis, yang ada sekarang. Nah, itu kan harus dipikir. Nah ini bagaimana menata ulang lagi supaya kembali partai-partai itu merasa bisa menerima. Udah nggak ada lagi kesempatannya. Siapa kamu? Kan lo siapa sih? Betul kan? Siapa kamu? Gitu loh. Capres gagal, cagup nggak jadi. Terus mau ngatur-ngatur kita sekarang. Oh sorry ya. Sorry ya, jadi inget Prabowo. Iya. Gitu. Iya, itu sesuatu yang dari sudut pandang Nah, masalahnya kan gini Bang, selalu para pendukung Anies ini kan selalu nggak melihat sudut pandang kepentingan partai. Yang selain mereka lihat nih bahwa Anies ini
kalau nggak jadi calonnya mereka, berarti mereka yang salah gitu. Jadi seakan-akan ini Anies adalah sosok yang deserve gitu ya, layak untuk dicagupkan atau dicapreskan. Kalau yang nggak mengusungnya berarti mereka yang bermasalah. Gitu loh. Nah iya itulah katakan saya bilang ini kan cara berpikir yang nggak rasional. Ya kan kita harus lihat situasi. Emang semua orang bisa maju capres tanpa dukungan partai. Partai ada thresholdnya 20%. Nggak mudah kan. Itu kan membutuhkan paling nggak 3 partai lah dari pengalaman yang ada sekarang. 3 partai. Ya kan. Nah kalau kecuali kayak PDIP kemarin ya, tapi kan itu saya kira udah nggak ada lagi tuh, betul. Ya nggak ada lagi tuh. Sekarang paling minimal 3 partai. Nah bagaimana dia mendapatkan 3 partai ini? PDI udah nggak mungkin, PKS sudah marah, Nasdem juga mungkin marah, PKB udah nggak mungkin, partai apa lagi? PAN apa lagi? Ya kan? Gitu loh. Ada 2 partai lagi apa ya? Apalagi Demokrat, lebih jauh lagi. Betul. Gitu loh. Nah jadi mereka tuh nggak mikir ke situ. Dipikir nih calon presiden kayak pilkades. Setiap orang bisa maju, ya kan rame-rame atau pemilihan ketua koperasi, one man one vote, ya kan? Ini kan ibarat kita menjadi presiden direktur di perusahaan, one man one share. Bukan one vote. Ya, one man one share. Ya. Nah, dia harus tahu itu. Nah itulah jadi ya karena kita ini sayang sama Anies, harus berpikir ulang lah untuk membuat partai ini. Ya kan, dia cari jalannya sendiri, kembali kepada potensi yang sesungguhnya yang dia punya, yaitu intelektualitas. Jadi bagus dia bangun community yang kuat. Internasional ya dari orang-orang yang hebat di dunia ini dia berada di situ, ya kan? Jadi kalau kita lihat misalnya reformasi kemarin, kalau ada yang mencalonkan Cak Nur, kemungkinan menang. Cak Nur tapi bahkan belum tentu mau, ya kan? Gitu, karena Cak Nur ini sudah kecewa dengan partai politik dan dengan cara kerja partai politik ketika dia ikut konvensi Golkar. Iya, betul. Nah, fairness-nya nggak ada. Jadi dia malas. Cak Nur, orang seperti Cak Nur kan ini kita mau bangun fairness nggak ada. Ya udah dia mundur. Gitu. Nah, siapa lagi kita lihat intelektual tuh jadi presiden? Gus Dur. Iya kan? Kalau kita bicara dukungan PKB ya apalah. Ya kan? Tapi kok Gus Dur bisa jadi lewat MPR yang didukung oleh semua partai, kecuali PDIP, ya kan, gitu, dan dia bisa menang. Dan itu tadi itu loh soal bahwa Anies tuh menurunkan harapannya lah, itu menarik tuh karena kan Bang Zulfan kan, saya jadi teringat kalau membandingkan dengan Amin Rais, saya khawatir aja sih bahwa Anies ini mengambil rute yang rute masa depannya itu kayak Amin Rais jilid 2 gitu loh. Iya. Itu kan bisa aja terjadi kan. Bisa. Dan kalau misalnya situasi begini kan dia sekarang sudah mengkritik. Jadi kalau ada kenyataan yang nggak sesuai dengan yang dia mau, kenyataannya yang salah gitu kan. Partai-partai tersandra gitu. Kalau ini konsisten dia lakukan ya, nyinyir, lama-lama kan jadi nyinyir. Jadi pokoknya menjadi bitter gitu, dan orang sosok yang pahit gitu dalam menggambarkan kenyataan gitu. Jadi ini kan ya semoga aja enggak lah. Kan kita sayang sama Anies. Iya, karena sayang. Kalau nggak sayang ngapain kita bicara Anies? Orang bilang ini kok Anies melulu yang dibicarakan. Kita sayang. Jangan sampai dia terjerumus lebih jauh, lebih dalam. Kemudian dia nggak bisa bangkit lagi. Nah kita kan kasih jalan supaya dia ini tidak terjerumus dalam jalan yang normal, kemudian dia bisa bangkit. Ini kita kan kalau orang sebenarnya ya, kita ini harus lebih banyak mendengar orang luar daripada orang dalam. Orang dalam tuh macam-macam, bikin senang, sanjung-sanjung, ulo kata orang Medan, ya kan? Kemudian ada penjilatnya, ada macam-macam di situ, betul nggak? Jadi
tentu ada yang baik juga. Tapi kan kadang-kadang kelompok orang baik yang ada di lingkungan inner circle itu kan dia bisa kalah dengan kelompok-kelompok penyanyi ini. Iya. Suaranya kalah nyaring. Kalah nyaring. Iya. Oke, terima kasih Bang Zulfan Lindan atas obrolannya dan diskusinya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.